Yes, pagi-pagi semangat pagi, semangatnya selalu pagi. Selamat hari Senin, kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Mohon maaf, hari Minggu kemarin mestinya seperti biasa saya akan menyampaikan forecast mingguan Euro USD, Gold, GBP USD, dan lain sebagainya, tetapi ada halangan dan digantikan saat ini di mana saya rekam video ini sekitar jam 12 dan mungkin akan diupload sekitar 12.30 atau jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa juga, video pertama kita akan membahas mengenai pair Euro USD, tentunya dari mulai analisa fundamental negara Amerika dan tentunya Eropa, masuk ke sentimental dolar dan euro, dan akhirnya teknikal pasangan Euro USD. Selanjutnya nanti saya akan membahas mengenai gold tentunya. Oke, kita mulai dari analisa fundamental, khususnya berkaitan dengan data yang minggu lalu dirilis, bahwa dalam FOMC statement, begitu juga dalam hal konferensi pers yang dilakukan oleh Powell sebagai gubernur Bank Amerika Serikat, itu nadanya hawkish. Kenapa? Karena kembali menegaskan pengurangan stimulus dan akan terjadinya kenaikan suku bunga yang pertama setelah Amerika mengalami masalah dalam kaitannya dengan COVID dan menimbulkan efek krisis ekonomi. Jadi, karena diulang itulah dan nadanya dikategorikan sebagai hawkish, akhirnya membuat USD kembali menguat dan Euro USD tentunya melemah. Kemudian juga untuk data-data ekonomi minggu ini, ada beberapa yang harus kita pantau karena akan menggerakkan market. Misalkan adalah yang pertama itu di hari Selasa, jam 10 malam, di mana akan diumumkan mengenai Purchasing Manager Index, itu indeks para manajer purchasing dalam memesan barang baku untuk kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang jadi. Nah, tentunya secara logika, kalau bahan baku yang dipesan semakin banyak, maka produksi akan naik, dan itu baik untuk ekonomi sehingga akan menimbulkan penguatan mata uang, dan dalam kaitannya dengan Amerika, USD-nya akan menguat. Kemudian juga di hari Rabu akan ada rilis data NFP versi swasta, dan yang paling penting untuk dolar adalah di hari Jumat diumumkan 3 data ketenaga kerjaan dari mulai upah buruh per jam, NFP itu sendiri, kemudian tingkat pengangguran atau unemployment rate. 3 data ini bobotnya sama penting, oleh karena itu saya selalu menjelaskan kepada Anda, jangan hanya memperhatikan NFP saja. Karena kalau kita perhatikan dalam economic projection, bukan data mengenai NFP yang dimasukkan, tetapi adalah tingkat pengangguran. Dan tingkat pengangguran Amerika ini terus membentuk rekor setelah mengalami krisis ekonomi akibat COVID. Tetapi memang tingkat pengangguran ini masih belum di bawah pada saat sebelum terjadi COVID yang dampaknya terasa pada Maret 2020 ini. Nah, kalau misalkan nanti tingkat pengangguran sudah 3,5%, maka benar-benar dapat dikatakan bahwa ekonomi Amerika itu sudah recovery dan sudah kembali ke sebelum COVID. Jangan lupa juga
kita harus melihat fundamental khususnya data ekonomi berkaitan dengan euro. Dan di hari Kamis sekitar jam 7.45 itu ada beberapa data penting di mana puncaknya adalah monetary policy statement ini dengan ECB press conference. Yang perlu dicermati adalah apakah di dalam policy monetary statement ini, demikian juga dengan ECB press conference, ada pernyataan mengenai pengurangan stimulus dan rencana untuk kenaikan suku bunga. Kita sudah tahu sama tahu bahwa rencana kenaikan suku bunga itu sudah diwacanakan oleh The Fed, bahkan New Zealand demikian juga dengan Inggris sudah menaikkan suku bunga. Sekarang kita lanjut ke analisa sentimental dengan melihat kepemilikan posisi long atau short institusi besar khususnya non-komersial. Posisi long atau short inilah akhirnya yang menentukan permintaan penawaran atau supply and demand, dan supply and demand yang dilakukan oleh institusi besar inilah yang menggerakkan market, sehingga kalau misalkan dolar dimiliki posisi longnya lebih besar daripada short, maka kemungkinan besar dolar akan menguat terhadap beberapa mata uang dan juga komoditi tentunya. Dan kalau kita perhatikan kepemilikan long dari dolar ini bertambah 1% di data minggu lalu, ini tentunya efek dari hawkish-nya statement dari Powell dan juga tentunya harapan market bahwa suku bunga akan dinaikkan pertama kalinya setelah beberapa tahun di Maret nanti. Dan kita juga sudah tahu bahwa menguatnya dolar itu menimbulkan efek saham-saham pada berjatuhan. Dan kembali kita lihat sentimentalnya, longnya naik 1%, sementara di sisi euro sendiri juga naik 1%. Tetapi nanti kita perhatikan di chartnya, walaupun secara sentimental kepemilikan USD itu naik dan euro juga naik, tetap saja lebih besar kepemilikan long di USD karena 89%. Sehingga ini pasti ada beberapa mata uang yang dibuang sehingga institusi besar masuk membeli USD dan tentunya euro. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal, kita masuk TradingView sebagai salah satu software yang menurut saya terbaik berkaitan dengan dunia trading, bukan saja untuk forex gold, tapi juga untuk saham, demikian juga untuk cryptocurrency. Sebelumnya, kalau misalkan Anda belum memiliki atau belum join di grup, maka Anda bisa join di grup untuk Forex Gold itu Trading Tenang Senang ini. User ID-nya Trading Tenang Senang tanpa ada embel-embel apapun. Jangan lupa, grup ini adalah grup yang bukan untuk tebar pesona, bukan untuk promosi, sehingga kalau ada promo, link, dan lain sebagainya itu pasti di-delete dan langsung di-ban. Oleh karena itu, pada saat Anda join dan Anda posting, tolong dibaca pin message ini supaya demi kenyamanan kita bersama. Kemudian kalau Anda misalkan ingin join di grup cryptocurrency secara khusus, Anda bisa ke sini. Ini user ID-nya TTS Crypto, TTS Trading Tenang Senang, kriptonya pakai bahasa Indonesia. Dan kalau Anda ingin join mengenai signal gratis premium dengan syarat dan ketentuan berlaku tetapi tetap gratis, Anda bisa join ke sini. Dan ini perlu approve, perlu Anda hubungi saya dulu karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku lewat WA 0811992989. Sekali lagi WA 0811992989 jika Anda ingin join signal gratis premium dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan signal ini di-share untuk member di channel, bukan di grup Trading Tenang Senang.
Jadi jangan sampai salah kaprah Anda nanti lihat ternyata di grup trading tenang-senang tidak ada signal karena memang signalnya di channel khusus setelah Anda join. Oke, kita sekarang masuk ke analisa teknikal. Kita mulai dari tentunya DXY atau dollar index dulu. Secara weekly karena optimisme mengenai suku bunga dan akan habisnya stimulus bulan Maret menyebabkan dolar indeks breakout dari trendline ini dan bahkan dia breakout dari history high sebelumnya sehingga ini termasuk kategori gagal untuk membentuk chart pattern double top. Dan kalau ini sebagai sebuah resisten ternyata di breakout, tentunya efeknya resisten ini menjadi support baru atau resisten become support. Sehingga potensi dolar indeks untuk kembali menguat secara weekly itu masih ada. Oh ya, tambahan informasi karena Imlek atau Chinese New Year, maka bank-bank atau bank sentral di China itu libur dan liburnya itu selama 1 minggu. Sekarang kita lihat ke daily, sama saja ya, ini merupakan resisten di breakout, maka ini menjadi support baru, sehingga pada saat dolar indeks turun ke sini dan dia bounce, maka besar sekali potensi untuk dolar meneruskan penguatannya, dan tentunya ini menimbulkan efek mata uang yang lain serta komoditi tentunya bisa berpotensi melemah. Jadi Euro USD bisa kembali turun, demikian juga dengan gold. Sekarang kita langsung masuk ke Euro USD-nya. Nah, ini Euro USD-nya di D1 saja langsung. Jadi kelihatan dari sini trennya masih turun, dan kalau kita lihat penurunannya, saya tarik misalkan Fibonacci expansion atau extension dari sini ke sini, ini 161,8 merupakan sebuah target penurunan yang terdekat. Di samping juga kalau kita lihat kirinya bisa saja ini menjadi target penurunan juga nih. Tetapi kalau kita menggunakan extension Fibonacci, dia ke 161,8 ini atau nilainya atau harganya itu 1.1066, sekitar seperti itu ya, 1050 sampai 1070. Nah, kemudian ini juga sudah di breakout sehingga ini membentuk yang disebut dengan bearish channel, dan sama seperti juga dolar indeks, jika gagal double top itu akan menimbulkan support baru, ini gagal double bottom menimbulkan sebuah resisten baru sehingga kita bisa pantau area ini. Ini kita bisa kasih garis ya. Nah, ini. Kira-kira di harga berapa? Sekitar 11.90. Nah, ini tolong dipantau. Saat ini 11.61 ya runningnya. 11.90. Ini area kita untuk melakukan aksi sell kalau Anda melakukan praktek follow the trend by bidding, mengikuti tren yang nawar, jadi tunggu turun dulu. Kemudian kita langsung saja ke H4. Nah, ini bisa Anda jadikan sebagai sebuah area sell. Ini bisa dua skenario. Anda bisa sell di sini. Tapi kalau misalkan di breakout di H4, closing candle-nya di atas 11.90, Anda jangan melakukan sell. Tetapi kalau misalkan Anda ingin tetap melakukan sell, lebih baik Anda tunggu di sini. Karena di sini ada history low, ada history low. Berarti ini kira-kira saya buat garis di sini ya. Bisa Anda entry sell di 12.20 sampai 12.30. Sehingga dengan demikian forecast map-nya ini bisa saya buat seperti ini, 12, ingat ya, 12.20 sampai 12.30. Stop loss-nya itu sekitar 30 pip saja di atas 12.20 sampai 12.30.
Dan ini kalau Anda agresif bisa sell limit, kalau Anda misalkan konservatif, Anda tunggu terbentuknya candlestick pattern yang disebut bearish engulfing atau juga bearish pin bar. Nah ini, di samping juga ini, tapi saya lebih cenderung ke sini. Tidak ada salahnya juga jika ini dipantau sebagai sebuah area sell. Oke, saya rasa cukup. Kita akan bersambung di gold. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa BPCS bayar pakai jempol saja. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya.